Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita kembali mendengar firman Tuhan dengan judul Tidak Jemu-Jemu Berdoa. Saya percaya kita tidak jemu-jemu juga mendengar firman Tuhan tentang doa. Bahkan kita jadikan doa suatu gaya hidup di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca perumpamaan Yesus dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Dalam perumpamaan ini sangat menarik untuk kita pelajari dan kita jadikan pelajaran tentang doa. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya percaya perkataan Yesus ini juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Yaitu kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, tetap berdoa bagaimanapun keadaannya. Penekanan Yesus berdoa dengan tidak jemu-jemu sangat penting bagi kita yang percaya sampai saat ini. Supaya kita jangan jatuh dalam berbagai pencobaan yang ada di sekitar kita. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Doa di Taman Getsemani. Ayat 41 Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 2-8 dikatakan, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, berilah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita.
Hakim dunia yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, pada akhirnya mau membela dan membenarkan janda yang terus datang kepada hakim ini yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 7 kita baca, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hakim dunia ini saja yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang lain, yang akhirnya mengabulkan dan membela serta membenarkan janda ini, apalagi Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak membedakan orang, pasti menjadi pembela dan membenarkan, bahkan mengabulkan setiap doa. Doa yang tidak jemu-jemu siang dan malam. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan, sebagai orang percaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, keadaan baik atau kurang baik, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita dengan tidak jemu-jemu. Saya percaya Tuhan akan menjadi pembela kita dan membenarkan kita dan menjawab setiap doa-doa yang kita sampaikan dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Kita berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami datang kepadamu di dalam doa kami siang malam dengan tidak jemu-jemu. Kami percaya Engkau ada Bapa kami yang sangat baik, yang akan membenarkan kami dan menjawab setiap doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Engkau siang dan malam. Kau berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta semuanya ini. Amin. Puji Tuhan.